Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Nah, hari ini kita akan merenungkan kembali cerita lama tentang sahabat Kristus, yaitu Maria dan Marta. Nah, kita mungkin udah sering kali dengar ceritanya, dan saya ingin kita review ya, kilas balik tentang cerita ini. Nah, siapakah yang lebih baik di antara kedua orang ini? Maria atau Marta? Nah, mungkin ada sudah ngomong ya, Maria seperti itu. Nah, kayaknya sudah tahu. Nah, saudara, apakah betul Maria sebetulnya lebih baik daripada Marta? Nah, apakah duduk di bawah kaki Yesus itu lebih baik daripada sibuk-sibuk melayani Tuhan di belakang seperti itu? Apakah gara-gara itu juga Bapak Ibu Saudara lebih memilih ya duduk mendengarkan firman Tuhan, diam, itu lebih oke daripada sibuk-sibuk melayani Tuhan, dengar firman Tuhan, itu sibuk-sibuk di belakang. Apakah seperti itu? Nah, saudara, saya akan mengajak kita melihat lebih dalam tentang apa yang disampaikan oleh Injil Lukas ini dalam cerita ini. Apakah Lukas memang mau memperlihatkan kekacauan Marta dan menyanjung Maria? Saudara, mari kita baca bagian ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, dalam renungan saya dan rekan-rekan di Retret Kampus, salah seorang pengkhotbah Retret mengajak kami merenungkan cerita ini, saudara. Nah, menarik sekali, ia mengeksposisi cerita ini dengan begitu mendalam dan baik sekali. Dan ia menunjukkan bahwa Lukas sebenarnya tidak membandingkan Maria dan Marta dari segi pelayanan mereka. Namun Lukas ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Lukas memperlihatkan hati dari Maria dan Marta. Jadi bukan apa yang mereka kerjakan yang benar atau salah, tetapi hati mereka yang bermasalah. Nah, saudara, mari kita lihat ayat 39 sampai 40b. Ini. Nah, saudara, Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, saudara, kata sibuk sekali itu dalam bahasa aslinya itu artinya dipakai kata perispato, yang berarti ditarik ataupun terganggu, teralihkan fokusnya dari hal yang utama. Jadi ditarik dari hal yang utama. Jadi lagi ngerjain sesuatu, cuma ditarik mengerjakan yang lain, saudara. Nah, jadi agak kurang tepat kalau diterjemahkan sibuk sekali. Jadi kesannya dia sibuk-sibuk aja seperti itu. Tapi sebetulnya Maria tertarik kepada hal yang lain, memikirkan hal yang lain. Jadi dari sibuk melayani Tuhan Yesus mempersiapkan makanan seperti itu ya, dia tertarik kepada hal yang lain. Nah, apa hal yang lain? Nah, saudara, ia terkacaukan dalam melayani Tuhan kepada hal yang lain. Nah, saudara, ini akan menolong kita melihat bahwa Marta sebenarnya sedang berubah fokusnya. Dari mempersiapkan pelayanan bagi Tuhan, makanan buat Tuhan Yesus, kepada hal yang lain. Nah, apa itu? Nah, saudara, dia mulai sibuk dan teralihkan, ditarik kepada hal yang lain, yaitu melayani dirinya sendiri. Nah, saudara, dia mulai sibuk melihat Maria, adiknya. Loh, kok adik saya nggak ada di sini bantu saya? Dia lihat adiknya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Loh, kok aneh? Ngapain dia situ? Nah, saudara, memang hal ini tidak biasa. Pada waktu itu tidak biasa bagi seorang wanita itu duduk di bawah kaki seorang guru, rabi ya, guru, dan mendengarkan pengajaran sang guru di bawah kakinya. Itu memang biasanya laki-laki semua. Umumnya laki-laki. Dan mereka
berlaku seperti murid mendengarkan gurunya mengajar. Itu kebiasaan pria, dan wanita tidak seharusnya situ. Mungkin wanita di belakang mempersiapkan segala sesuatu. Nah, Marta merasa, kok saya melayani sendirian ya? Kok capek ya? Terus kok nggak ada yang bantu? Lah, adik saya di mana ini? Mulai berpikir sesuatu, kayak saya ini melayani sendiri. Nggak ada, saudara saya nggak bantu saya nih. Kok gimana nih? Nah, saudara perhatikan di ayat 40b, kita akan melihat, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, saudara, si Marta nyamperin Tuhan Yesus dan ngomel, saudara. Ini kayak ngomel, saudara. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Jadi nadanya itu mungkin udah mulai ketus, saudara. Bukan bertanya, tapi ngomel ya. Ini, tidakkah engkau peduli? Nah, saudara, wow, saudara. Ini ya, dia ngomel kepada orang yang dia layani, saudara. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara Maria, kemungkinan adiknya, itu nggak tahu diri. Aku ini melayani sendirian, aku capek, aku berat, Tuhan. Terus Marta bilang, saudara, kepada Tuhan Yesus, suruhlah dia bantu aku. Nah, saudara, ia meminta Yesus, mungkin memarahi ya, memerintahkan Maria untuk bantu dia. Yang salah itu kan Maria, nggak di posisi sebenarnya ya, seperti itu. Tapi yang diomelin Tuhan Yesus, saudara. Kayak saya ingat lagi ketika Adam dan Hawa ditanya oleh Allah setelah jatuh dalam dosa, saudara. Nah, saudara, di awal Marta kan bilang, Tuhan, itu artinya Tuan, Lord, Master. Loh, kok terbalik ya? Kok bukan Tuhan Yesus yang jadi Tuhan? Malah Tuhan Yesus yang disuruh-suruh, saudara. Dan Marta lah yang menjadi Tuhannya. Ini mulai, saudara, udah mulai kelihatan kan ya. Nah, saudara, ada beberapa kali ditulis di kalimat itu, dia berkata, Aku, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Nah, mulai, saudara, kita mulai ketahuan kan, hatinya, arah pelayanannya mulai berubah. Yaitu kepada dirinya sendiri. Dari melayani Tuhan Yesus, mulai dialihkan, fokusnya itu kepada melayani dirinya sendiri. Ketika dia melihat sekitarnya. Lalu saudara, Yesus dengan lembut berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, memang Maria tidak wajar duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan dia mengajar seperti seorang murid. Aneh pada waktu itu. Tetapi Yesus menghargai Maria dan keputusannya untuk duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus. Ia melayani Tuhan Yesus dengan kehadirannya, dengan fokusnya kepada Tuhan Yesus. Ia memilih bagian itu, yaitu hadir di depan Tuhan Yesus, menikmati Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, contoh, kalau ada sahabat yang dekat kepada kita datang, bertamu, berkunjung di rumah kita, apa yang kita lakukan, saudara? Nah, apalagi kalau kita sendirian, saudara, apakah kita sibuk-sibuk masak, menyiapkan makanan, minuman, terus biarkan dia duduk di ruang tamu, bengok-bengok, bingung, nggak ngapa-ngapain? Atau kita menemani dia, ngobrol, cerita, menghabiskan waktu bersama mereka. Nah, saudara, apa yang kita lakukan? Pilihan pertama atau kedua? Apa kita nggak perlu sibuk-sibuk melayani atau menyajikan makanan? Mungkin perlu kali. Bisa mungkin telepon Gojek atau GrabFood gitu ya, pesan makanan, terus kemudian datang bisa makan sama-sama. Tapi waktu yang ada ataupun kehadiran kita adalah untuk mereka, menyambut mereka. Nah, mungkin
itulah yang dilakukan oleh Maria, saudara. Nah, saudara, Yesus menghargai apa yang dilakukan Maria, dan dia mengingatkan satu yang perlu, fokus kepada aku. Nah, saudara, Maria telah tertarik kepada hal yang lain dari pelayanannya kepada Yesus, sehingga ia memikirkan dirinya sendiri, dan ia mulai mengomentari pelayanan saudarinya. Nah, saudara, kalau saja Marta tetap fokus melayani Tuhan Yesus, menyiapkan makanan dengan sungguh-sungguh, dan memberikan itu untuk Tuhan, sampai akhirnya Tuhan Yesus selesai mengajar, mereka bisa menikmati makanan, berkumpul bersama-sama. Apakah Yesus akan menegur Marta? Nah, saudara, dalam perenungan kami, di dalam retret itu, kami hanya iya, dan pengkhotbah bilang, iya, nggak akan Yesus tegur Maria. Mungkin Yesus nggak akan ngomong, Maria sini, udah nggak usah pelayanan, nggak usah siapin makanan, duduk sini dengar saya. Mungkin nggak seperti itu, saudara. Dari eksposisi yang kita lihat itu, Yesus tidak menasihati Marta karena pekerjaannya, tapi karena fokusnya sudah beralih. Yesus dan murid-muridnya memang butuh makan. Jamuan makan itu bukanlah hal yang tidak penting pada waktu itu. Perjamuan makan ketika orang datang ke rumah itu hal yang sangat penting, saudara. Itu persekutuan yang indah. Seperti Yesus datang ke Yeriko, memanggil Zakius turun dari pohon dan mau menumpang di rumahnya. Mereka makan di sana, saudara. Nah, beberapa kisah di Injil itu ada Yesus bertamu ke rumah orang. Mereka makan, saudara. Dan perlu ada yang mempersiapkannya, saudara. Dan Yesus menghargai Marta mempersiapkan hal itu. Namun yang Yesus tegaskan di sini adalah satu yang penting. Di mana fokusmu? Kepadaku, kepada Yesus, atau kepada dirimu, saudara? Nah, kalau mungkin Yesus berkata seperti ini ya, kalau kamu melayani aku dengan kesibukanmu, mempersiapkan segala makanan, mempersiapkan segala sesuatu dengan tulus dan fokus kepada aku, gak usah urus pelayanan orang lain, gak urus ini dan itu, atau sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain, lakukan dengan sukacita. Itu Tuhan hargai, saudara. Itu yang penting. Dan sebenarnya, saudara, di awalnya memang dua saudara ini melakukan hal yang terbaik, pelayanan terbaik kepada Yesus. Baik Marta dan Maria, mereka melakukan pelayanan terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, terkadang saudara kita pelayanan itu fokusnya kemana-mana, bukan kepada Yesusnya. Nah, ketika itu udah berubah, saudara, fokus pelayanan kita udah berubah, makanya gak jarang, saudara, kita akhirnya protes sana-sini ketika melihat orang lain tidak berlaku dengan tepat. Nah, kita mulai membandingkan, loh kok saya lebih capek ya? Loh kok saya lebih berat ya? Kok saya pelayanan sendiri ya? Kok itu panitia gimana sih? Kok itu pengurus gimana sih? Kok itu majelis kok gak kerja? Nah, akhirnya kita mulai mengasihani diri sendiri, dan hanya yang menjadi Tuhan itu bukanlah Kristus itu sendiri, tapi diri kita. Nah, saudara, memang akhirnya kita bisa berkata melayani Tuhan itu tidak identik dengan mengenal Dia. Memang, saudara, banyak orang pelayanan, tapi hanya tidak mengenal Tuhan, hanya untuk diri sendiri. Namun Tuhan rindu membentuk hati kita, membentuk karakter kita supaya makin serupa dengan Dia, dan tetap fokus melayani Dia. Nah, biarlah dalam renungan ini kita boleh diingatkan bahwa pelayanan itu pertama-tama adalah fokus kepada Tuhan. Memang kita bisa melihat duduk diam mendengarkan firman Tuhan itu, kontemplatif, perenungan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, PA dan sebagainya, itu sama pentingnya dengan kegiatan melayani Tuhan secara aktif. Nah, dua bentuk pelayanan ini tujuannya sama, yaitu mengenal Allah, memuliakan Allah, dan menikmati Allah. Nah, kadang-kadang memang kita harus duduk diam mendengarkan firman Tuhan, membimbing kita. Dan terkadang juga kita harus bertindak aktif mengerjakan misi Allah. Itu balance. Atau kadang-kadang itu mix, saudara, gabung dua-duanya. Ketika kita melayani Tuhan, kita
bisa mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan bisa mengungkapkan sesuatu untuk kita, apa yang kita bisa kerjakan dan misi Dia ke dunia ini. Nah, saudara, jadi apapun bentuk pelayanan kita, yang paling utama itu adalah fokus kepada Kristus, bersama-sama Dia mengerjakannya, dan untuk Dia. Untuk Dia. Ketika kita melakukan hal itu tidak akan diambil daripada kita. Dan Tuhan akan menghargai hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang kami boleh renungkan. Suatu perenungan firman dari Maria dan Marta yang begitu hamba nikmati. Biar ini boleh direnungkan oleh kami semua juga, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, mengerti dari kisah Maria dan Marta, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk boleh melayani Tuhan dengan fokus, sungguh-sungguh, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat diri kami, tapi melihat Kristus yang kami layani. Dan untuk Kristus, biarlah Tuhan boleh menolong kami setia melakukan hal ini Tuhan, dan tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, tidak teralihkan fokus kami daripada yang lain. Tolong kami Tuhan, pimpinlah kami dan bentuklah hati kami ketika kami melayani. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.